Gue cari warkop yang lain. Begitu ketemu isinya anak muda, gue minder malah. Minder jangan. Jadi anak muda semua gue lewat cari lagi. Penuh anak muda semua. Akhirnya ketemu makan di rumah juga gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat CBN Nusantara. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol. Tema kali ini enteng sebenarnya, bukan tema berat. Yang pasti masih di seputar budaya. Nah, Wanto. Iya bang. Budaya apa nih yang bakal kita obrolin di kesempatan ini? Ini kalau ngobrolin yang enteng-enteng lah, ya nongkrong di warkop itu budaya juga ya, bagi sebagian dari budaya juga ya. Ini sob nih, salah satu budaya yang paling deket sama anak muda, ABG tuh. Saya juga ngerasain dulu. Nongkrong di warkop itu kan jadi salah satu budaya juga yang bertahan sampai sekarang. Saya rasa ya mayoritas anak muda ABG pasti ya pernah ya minimal jajan di warkop gitu ya toh ya. Iya. Walaupun nggak nongkrong kan, nggak semua orang juga suka nongkrong gitu. Sekarang gimana pengalaman lu toh waktu masih bujangan nih? Ya hampir setiap malam sih bang. Ya iya. Hampir setiap malam saya nongkrong. Ini bicara di Jakarta atau di kampung nih? Ya terserah, pokoknya nongkrong di warkop mau di kampung di Jakarta gitu. Kalau di kampung kan saya jarang bang ya. Seringan di Jakarta, Tangerang gitu. Pokoknya merantau. Kalau merantau tuh dulu paling sering sampai saya ingat sampai sekarang nih di nggak apa sebut daerah ya. Nggak apa? Pamulang, Tangerang. Pamulang lah ya, Tangsel ya. Tangerang Selatan ya. iya. Oh pernah di situ dulu. Di situ saya kerja di Japanese food. Oh. Saya kerjanya malam, jadi kalau pulang kerja jam 12 malam itu kan saya pulang kerja tuh. Nah, kadang-kadang biasanya lapar terus nggak bisa tidur bang sampai pagi biasanya. Saya tidur jam 8. Jadi saya nongkrong di ada warung kopi lah, 24 jam memang dia. Saya nongkrong di situ. Ya banyak sih orang-orang situ juga pada nongkrong di situ. Iya. Ya namanya warkop itu kan beda sama restoran mewah toh. Restoran mahal. Jadi kalau orang nongkrong masuk ke warkop gitu ya. Dari level yang paling atas sampai level terendah nih. Dari pejabat sampai rakyat pantas-pantas aja. Pantas. Jajan di warkop, nongkrong di warkop, ngobrol di warkop. Malah kalau buat pejabat lebih bagus lah dia kalau mau nongkrong di warkop gabung sama ya orang-orang biasa, dengar langsung suara rakyat gimana sih sebenarnya. Bener Gitu. Jadi bisa dibilang warkop itu apa ya, wadah buat membangun hubungan sosial yang bisa dibilang tanpa sekat, tanpa batas gitu. Pokoknya kita bisa nembus ke level yang bagaimana juga. Yang penting kitanya supel, gampang bergaul gitu. Beda kalau orangnya susah, punya kesulitan bergaul ya beda lagi. Walaupun di tengah banyak orang, ya susah ngomong gimana gitu. Mulainya ngomong ya, susah mulainya ngomong gitu. Tapi kalau orang supel lah di warkop itu dia bisa membuka koneksi seluas-luasnya gitu. Iya, obrolan. Iya. Ntar kalau udah ngobrol pasti udah kemana-mana. Udah kemana-mana gitu, bisa dikembangin. Apalagi nyambung. Pasti nyambung. Ya kan dari berbagai profesi bisa masuk ke situ gitu. Beda kalau orang biasa misalnya. Ya terutama yang orang kantongnya tipis, nggak mungkin dia bisa masuk ke restoran-restoran mewah. Iya. Walaupun duit ada atau dibayar orang, paling kalau karena nggak biasa minder, udah ngeper duluan gitu. Tapi kalau ke warkop siapa juga bisa, pantas masuk ke warkop gitu. Ya sekarang kita megang duit 10.000 bang, bisa ya kita pesan kopi aja, kopi sama makan gorengan juga nongkrong sampai pagi di situ. Iya, ini ngomong kopi semuanya kopi. Iya dong. Ini pas banget nih ngomongin warkop lagi ngopi juga. Aduh. Mantap ini. Lagi apa ya? Bisa dibilang pelengkap nongkrong nih kopi ini.
sama ini bang, Rokok. yang ngopi-ngopi doang kalau Iya. ini nih, paket. satu paket. Itu buat perokok. Kita bukan nganjurin yang bukan perokok jadi Iya, perokok, enggak. buat yang Sama sekali perokok. enggak, ini cara yang perokok. Jadi kalau perokok itu perokok sama kopi udah nggak terpisahkan itu. Iya. Rokok sama kopi nggak terpisahkan tuh. Ini juga rokok bang, rokok juga ini menambah teman, menambah Iya. obrolan. Sekarang kita misalkan nih lagi jalan kemana, kita mampir di warkop nih ya, Ah. kita ngerokok. Nah, pasti kita ngobrol. Sebelahnya ada tukang rokok juga. Iya, iya. Ya rokok juga bisa dibilang sebagai alat pergaulan nih. Cara kita kenal sama orang di sebelah kita, di depan kita, ini bisa jadi pembuka omongan nih. Iya, benar. Bang, rokok bang. Atau bang, Kadang minjem korek. minta minjem koreknya bang, rokok bang ada. Itu kan bisa dikembang gitu bang. Nah itulah. Nah, akhirnya kan itu buka obrolan bang. Buka obrolan. Bang, minjem rokok bang. Makasih bang. Bang dari mana nih? Nah, Gitu ya. Itu kan iya. jadi ngobrol. Bang, kayak saya baru lihat nih bang ke ruang sini ya, bisa kenal dah, mulai berlanjut tuh. Jadi begitu warkop walaupun sederhana tampilannya kan, tapi banyak hubungan sosial terbentuk dari warkop itu, dari tempat sederhana yang namanya warkop. Begitu toh. Pernah gue tuh pengen banget makan mie di tempat yang biasa gue makan sepi tuh. Waktu itu tutup, jadi gue cari warkop yang lain. Begitu ketemu isinya anak muda, gue minder malah. Minder jangan. Jadi anak muda semua gue lewat cari lagi. Penuh anak muda semua. Akhirnya ketemu makan di rumah juga gue. Ya, sekarang warkop sekarang anak udah semua bang. Iya dari dulu sebenarnya warkop memang anak muda gitu kan. Bisa. Tetap minder udah terlalu lama nggak nongkrong di warkop itu kan udah. Nah itu udah beda nih. Maksudnya yang tua yang gabung yang tua. Ya mesti cari yang seumuran gitu. Iya. Gue punya temen, dia suka gitaran sambil sering bikin lagu dia. Banyak lagu ciptaannya walaupun bukan buat rekaman ya, dia bikin sendiri lah, nyanyi sendiri di tongkrong gitu. Dia kerja di kantor, ngarang lagu, tapi sulit kok, sulit. Begitu di warkop ada aja tuh, Dapat inspirasi dapat ya? aja ide inspirasi. Jadi artinya di tempat formil susah dapat inspirasi, susah dapat ide. Begitu di tempat sederhana kayak warkop gampang aja. Iya. Gitu nemu aja tuh, tulis jadi lagu gitu. Ya emang kalau gitu butuh Suasananya kali beda. suasana iya. Gitu. Suasana. Suasananya beda. Padahal kalau logikanya gini, kalau orang lagi cari ide, cari inspirasi, butuh tempat yang sepi, tenang. Gitu. Iya, Itu kantor cocok, apalagi kalau udah malam itu kan orang pada balik kantor, kan sepi. Paling ada OB, cleaning service. Tapi tetap kesulitan dia. Justru di warkop di tempat rame kan dia dapat aja ide gitu. Tapi sekarang beda bang nongkrongnya anak zaman sekarang. Sekarang nongkrongnya di di warkop itu pada main game, ngumpul Oh udah. iya. Pada nggak ngobrol. Emang itu udah zaman atau berubah itu zamannya. Iya. Jadi warkop ini bisa dibilang bisa jadi ruang sosial buat orang bergaul. Sobat yang punya pengalaman unik nongkrong di warkop, ya pas apapun sebutannya warkop, mau yang lainnya bukan di Jakarta, warkop di daerah saya nggak tahu, pokoknya yang warung tempat kita bisa ngopi, di spill di kolom komentar. Jangan malu, jangan ragu. Iya, komentar dong. Komentar, dukung Pasti channel. dibalas, tenang. Pasti Iya. dibalas pasti. Ya terus dukung channel CBN dengan berikan subscribe, like, komen, dan share. Begitu sobat. Oke, saya Andri Baskara dan Saya Wanto. mohon pamit. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.